kesalahan apa yang umumnya dilakukan dalam membuat CV? Biasanya kan kita mem-value diri kita itu lebih tinggi ya. Itu perlu sih pede, tapi jangan kepedean. Gitu. Jadi, oh saya ini yang kayak tadi saya bilang, saya ini sangat bertanggung jawab gitu kan. Pintar, rajin menabung, bla 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 lah pokoknya gitu. Semua diblok-blokin gitu. Itu kesalahan yang umum yang biasanya lihat, wow kayaknya keren banget ya orangnya perfect banget ya gitu kan. Balik lagi harus disesuaikan dengan company punya requirement gitu ya. Oh kira-kira value apa sih si company ini gitu. Oh berarti yang ada di diri saya itu yang saya tonjolin. Gak usah semuanya gitu. Umumnya yang terjadi kesalahan dalam CV itu yang paling gampang itu adalah kadang-kadang kita lupa bahwa CV itu kan dokumen tertulis ya. Jadi kalau itu dokumen tertulis ya harusnya kalau kita pakai bahasa Inggris ya grammar spellingnya harus betul, terus kemudian kalimat-kalimatnya harus tepat dan sebagainya. Karena jujur itu membuat kami kalau saya melakukan rekrutmen atau mungkin Mbak Trisha juga melakukan rekrutmen itu menjadi titik juga menjadi titik fokus juga gitu kan. Ini kok mau gini aja kok salah ya nulisnya dan sebagainya. Jadi makanya kalau dari beberapa hal yang memang sering salah teman-teman ini karena nulisnya ini kesalahan bikin CV loh ya. Kalau nanti kesalahan rekrutmen, nah monggo Mbak Trisha yang bisa jawab. Tapi most likely kesalahan CV itu. Karena dokumen tertulisnya itu jadi lupa, wah gampangin grammarnya gini, spellingnya gini, terus gampang pemilihan kata-katanya juga kadang agak kurang gitu, agak kurang tepat gitu. Perlu paham tentang desain yang mudah dibaca mungkin ya. Mungkin kan kalau yang sering saya baca, saya ngeliat tuh kadang saya malas kalau misalkan baca CV itu tabrakan warna, misalkan biru terus ketemu kuning, terus tiba-tiba nanti tulisannya hitam dan merah kayak gitu-gitu. Jika belum memiliki pengalaman kerja dan hanya punya pengalaman organisasi, bagaimana cara membuat CV kita punya nilai lebih di mata rekruter? Organisasi itu sebenarnya kan yang paling bisa kita lihat cara berpikir ya, Mbak Vera. Jadi kenapa kita tetap menilai kalau pengalaman organisasi itu penting karena yang paling kita lihat adalah pola pikir gitu. Pola pikir kalau misalkan nanti dia sudah masuk ke perusahaan, ada gambaran masalahnya apa, terus dia selama di organisasi itu solving-nya seperti apa. Nah, yang kita lihat adalah cara dia berpikir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Organisasi kan sebenarnya sebuah miniatur atau misalkan sebuah praktek sebelum memasuki dunia kerja. No work experience, no problem. Karena yang paling penting sebenarnya kalau kita bikin CV maka teman-teman cukup bikin summary statement aja dari diri teman-teman itu. Jadi nggak usah yang istilahnya yang sangat cemerlang karena dengan work experience gitu kan, tapi cukup dengan summary statement yang summary statement-nya itu bisa berisi sebenarnya misal technical details-nya apa yang teman-teman punyain. Misal contoh kalau S1-nya teknik, maka mungkin ditonjolkan juga tekniknya apa. Jadi terus kemudian bisanya apa dan sebagainya. Nah, terus kemudian tadi udah sama Mas Khair bahwa organisasi pun kan ada achievement-nya. Menjadi apa, menjadi ketua apa, menjadi membantu ini dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah itu tadi internship dan internship. Intinya be genuine ya, itu aja sih. Apa yang kamu itu kan merepresentasikan diri kamu. Jadi kamu menceritakan, kamu interest with dengan posisi itu ya apa yang kamu punya ya kamu ceritakan di situ gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu ada pengalaman misalnya nggak punya pengalaman kerja, pengalaman organisasi, tapi kan misalnya kuliah gitu ya, lulus kuliah itu kan ada beberapa pelajaran-pelajaran yang challenging misalnya, itu juga bisa bantu kamu untuk misalnya kamu seorang matematis, sedangkan kamu melamarnya sebagai IT gitu kan.
Ya, karena kamu punya kemampuan menganalisa yang cukup bagus, misalnya di situ ketika kamu belajar, gitu, ketika kamu kuliah. Jadi kira-kira sih itu sih. Setelah CV, masih ada interview yang menanti biasanya. Sebagian besar HR tuh akan mengecek konsistensi antara apa yang ditulis di CV dan kesesuaian informasi yang disampaikan lewat interview. Adakah tips atau aspek-aspek lain yang harus diperhatikan pencari kerja terkait hal ini? Konsisten itu penting gitu kan. Jadi dari bahasa, dari apapun juga kamu kelihatan kok. Gitu. Ketika kamu jawab kan kelihatan ya. Jadi tadi mungkin sharingnya Pak Rafei deh, pokoknya bilang, dan juga Pak Anung juga bilang, jangan memasukkan incorrect information gitu. Jujurlah pada diri kamu sendiri, intinya itu akan melihat konsistensi itu akan kelihatan kalau kamu jujur dengan CV kamu gitu. Mengenai interview ini menarik ini sekarang ini, Vera. Mungkin Mbak Trisha lebih ini. Saya ngelihat teman-teman milenial ini ternyata tidak terbiasa dengan face to face recruitment, gitu kan, atau face to face interview. Jadi kalau di interview dengan recruiter tuh gemetarnya lebih banyak dibandingkan ketika mereka nulis message di WA atau bikin status di Instagram atau di Twitter gitu dan sebagainya. Jadi saya sampai pernah saya melakukan interview, saking gemetarnya saya bilang begini, oke, saya minta nomornya, kita interviewnya pakai WA saja. Jadi saya di ruang sebelah, kamu di sini gitu. Karena begitu face to face interview, teman-teman milenial grogi gitu. Padahal tadi dari kata bisa genuine aja, bebas aja. Mau ngomong mau ngomong apapun silahkan aja. Justru recruiter yang mungkin tidak tahu bahwa sekarang ini udah eranya udah milenial gini, itu yang harus berubah. Karena memang sekarang ini memang berapa persen pencari kerja kan teman-teman yang usianya di bawah 30. Jadi mau nggak mau ya kita harus ikutin apa yang ada saat ini di mereka gitu. Ketika interview itu bayangkan bahwa CV yang akan kita bawa adalah yang akan kita presentasikan ke hadapan interviewer gitu. Nah, jadi mulai dari kalau konsistensinya seperti apa, kalau misalkan bingung gimana cara mengucapkannya, ditulis aja. Mulai dari kapan, terus di mana, job desk-nya seperti apa bisa ditulis, kemudian dihafalkan. Itu. Dari hal-hal kecil dulu latihan bisa jadi ke orang tua atau ke teman atau ke saudara. Jadi latihan untuk interview supaya konsisten gitulah. Apakah membuat CV dengan bahasa Inggris akan mendapat nilai plus atau justru menyulitkan rekruter dalam melakukan screening? Asumsinya company tersebut bukan company internasional dan tidak mewajibkan fasih berbahasa Inggris. Bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang penting ya untuk terutama milenial sekarang udah pada jago-jago Inggrisnya bahkan ya gitu. Kalau kondisinya memang betul-betul perusahaan itu tidak mengharuskan bahasa Inggris dan ya dari jenis company-nya itu Indonesia nggak apa-apa lah gitu kan. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi itu kayaknya sekarang jarang ya gitu kan. Correct me if I'm wrong ya bapak-bapak gitu kan. Tapi menurut saya sekarang sangat jarang sekali. Sekarang tuh malah is a must kalau saya bilang. English is a must gitu. At least kalaupun misalnya perusahaan itu lokal gitu ya, perusahaan itu lokal, tapi mereka punya perusahaan gitu lah, pasti kan organisasinya kan bahkan sekarang yang dari lokal company aja mereka mau going global gitu kan, mereka mengharapkan bahwa the next person-nya yang dia mau masukkan dalam organisasi itu punya nilai lebih gitu kan. At least kalau memang misalnya pasif di perusahaan itu kelihatannya pasif, kelihatannya ya, teman-teman lihat kelihatannya menggunakan bahasa Inggris dalam CV itu memberikan nilai tambah gitu. Jadi misalnya, aduh Inggris banget ya, rekruternya kagak ngerti bahasa Inggris. Nah, itu masalah rekruternya yang nggak mau berubah. Sorry ya kalau saya bilang gitu. Ya, rekruternya namanya dia harus interview, dia harus paling tidak menguasai ya, nggak harus grammatically British English yang keren banget gitu. Tapi itu kalau saya bilang English is apalagi sebagai rekruter gitu. Jadi harus ready dapat CV bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan. Apalagi saya pernah dapetin bahasa dia pakai karena dia bisa bahasa lebih daripada 2 bahasa Inggris dan Indonesia.
dia memasukkan bahasa Perancis gitu kan. Dia ada beberapa quote. Oh, oke nih gitu kan. Itu tergantung ya. Kalau company-nya memang dia butuh misalnya yang multi language ya itu menjadi nilai tambah. Ya, jawabannya tergantung sih ya. Artinya kalau memang kita mau kirim CV-nya ke perusahaan lokal gitu ya, ya tadi disampaikan oleh Mbak Trisha, kita punya pilihan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Walaupun memang sekarang most likely recruiter akan terimanya dengan bahasa Inggris gitu. Cuman sekali lagi yang saya ingin tegaskan adalah jangan bikin CV itu one size fits for all. Jadi ya udahlah, tadi Mas Sair juga sampaikan bikin CV itu harusnya dinamis gitu loh. Hari ini punya sertifikasi apa, masukin. Hari ini punya apa, masukin gitu. Jadi benar-benar dinamis. Kadang-kadang ada orang bikin CV, mana CV-mu gitu. Oh iya, bentar, itu CV saya udah 3 bulan lalu nggak saya update. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu teman-teman yang milenial ini. Jadi terus punya kemampuan baru update CV, punya kemampuan baru update CV gitu. Ada beberapa pekerjaan saya tidak sesuai dengan jabatan saya. Jika ditampilkan di CV, bagaimana cara menjabarkannya? Intinya adalah Pak, misalnya Bapak melamar sebagai desain grafis, terus ya jelaskan aja apa yang prestasi ataupun achievement yang pernah dilakukan di dalam situ gitu kan. Misalnya, oh kalau humas tapi berkaitan dengan desain grafis gitu kan. Ya udah, jadi kalau tonjolin apa yang pekerjaan Bapak di situ gitu. Jadi nggak perlu misalnya, aduh beda nih. Nah, itu kan nanti akan diklarifikasi waktu ketika interview gitu. Itu menjadi hal menarik. Oh, dia jabatannya humas. Tapi kok pekerjaannya banyak di desain grafis. Kenapa ya? Gitu kan. Itu menjadi bahan pertanyaan dari recruiter sih gitu. Jadi kayak tadi prinsipnya adalah be genuine, tulis aja apa tapi related dengan pekerjaan yang kamu lamar. Experience itu ditulis ininya ya, ditulis nama jabatan ya. Yang saya lihat kan itu job description-nya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Tris itu betul. Bisa jadi mungkin karena dia posisinya humas, tetapi sebenarnya job description-nya adalah desain grafis. Nah, jadi makanya be aware untuk untuk menulis CV itu adalah job description yang pernah kita lakukan gitu. Jadi nanti ketika itu recruiter akan lihat, oh dia pernah melakukan pekerjaan ini, pernah melakukan hal ini. Yang tidak nama title-nya itu tidak akan dilihat. Kenapa? Karena justru yang difokuskan adalah yang di job description-nya. Jelaskan secara detail kenapa ada perpindahan job desk dan perpindahan jabatan. Jadi kenapa dijelaskan itu karena itu yang pertama kali dibaca. Jadi kalau misalkan nanti ada miss di bawahnya bingung kan bisa dilihat di profile summary. Nah penjelasan di situ perpindahan job desk-nya disebutkan juga alasannya kenapa berpindah dari satu jabatan ke jabatan lain. Kemudian bisa dijelaskan secara singkat aja sih.